kita berdoa. Di tengah-tengah bulan kesaksian pelayanan ini, kami diingatkan sudah saatnya kami peduli. Biarlah Engkau Tuhan berfirman kepada setiap kami, sehingga firman-Mu yang hidup menerangi hati kami. Firman-Mu yang hidup memberikan kehidupan di dalam batin dan jiwa kami yang seringkali kering. Tuhan, kami mohon, layakkan dan kuduskan setiap kami. Kami mohon Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang akan berbicara dari hati ke hati dengan setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sangat membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat 24 sampai 30, 36 sampai 43. Kita akan membacakannya bergantian. Ayat 24 akan saya bacakan, 25 Bapak Ibu sekalian, sampai 30, dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpan, memelihara, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom.
bulan kesaksian pelayanan ini memberikan pesan kepada setiap kita, saatnya kita peduli. Saatnya saya, saatnya saudara peduli. Untuk apa? Mengapa? Karena kepedulian itu adalah buah. Kepedulian itu adalah cahaya bagi kemuliaan Tuhan. Ternyata semua orang ingin peduli. Kita pun berdoa untuk peduli. Kita pun bersemangat untuk berkorban apapun untuk peduli. Namun, fakta yang sering kita alami untuk peduli itu sulit. Mengapa sulit? Ada banyak faktor. Di antaranya, kita merasakan ketika kita peduli, tidak membawa perubahan apa-apa. Misalnya, kita peduli untuk kebersihan kota, lingkungan, khususnya sampah. Kita tidak membuang sampah sembarangan. Kita tidak membuat sampah sebanyak-banyaknya. Namun, ternyata saya peduli tidak membuang sampah, tetap banjir. Di mana-mana sungai masih kotor, di mana-mana selokan juga tersumbat. Lalu apa yang kita lihat dan kita rasakan? Percuma ya. Saya berusaha peduli, ternyata nggak bawa perubahan apa-apa. Ada orang yang merasakan untuk peduli itu sulit karena lingkungan, kondisi dan keadaan ternyata tidak sama pikirannya. Saya peduli tidak membuang sampah, tetangga saya membuang sampah sesukanya di sungai. Saya membuat supaya rumah itu jangan memproduksi sampah, ternyata orang lain itu sesukanya, seenaknya. Lalu kemudian, untuk apa? Kalau ternyata lingkungan kita seperti itu, lebih menjengkelkan lagi. Ketika saudara peduli, orang lain tidak peduli. Ketika saudara berbuat baik, orang berbuat jahat. Ketika saudara lembut, saudara diinjak. Ketika sudah memberikan kasih, saudara ditindas. Lalu apa yang ada di dalam hati kita? Kita jengkel, kita marah, kita gemes dan berkata, kok Tuhan diam saja? Saudara-saudara, di dalam rangka pergumulan seperti itulah kita akan merenungkan tema yang berkaitan dengan lalang dan gandum. Apa kesan perasaan saudara ketika mendengar kata lalang dan gandum? Saya percaya dalam bayangan kita, gandum itu mungkin disamakan, diidentikan, dianalogkan dengan padi. Lalu lalang bagaimana? Lalang kita seringkali analogkan dengan semak belukar. Tapi apakah seperti itu? Mari kita lihat sebetulnya lalang yang disebut di Alkitab ini dan gandum yang disebut di Alkitab ini seperti apa? Yang hijau itu lalang. Yang gandum itu yang kuning. Kalau kita perhatikan tumbuhan ini, sesungguhnya sangat mirip. Petani saja di daerah itu tidak bisa membedakan lalang dan gandum. Kecuali kalau yang lalang itu sudah berbulir-bulir, baru tahu ini lalang atau ini gandum. Jadi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lalang, sesungguhnya tanaman yang bukan gandum, tapi sangat mirip dengan gandum. Mereka baru bisa dibedakan ketika sudah berbulir, berbuah, dan kemudian yang membedakan yang gandum itu bisa dimakan oleh manusia, yang lalang itu tidak bisa. Nah, apa pelajaran yang berharga dari perumpamaan lalang dan gandum? Ada ladang yang digambarkan, ladang itu adalah dunia. Ditaburkanlah oleh Tuhan Yesus Kristus anak manusia itu bibit gandum yang terbaik.
Lalu kemudian ketika bibit gandum ini mulai tumbuh, ternyata ketika sudah mulai berbulir menghasilkan buah, para pegawai-pegawai dan hambanya mengatakan pada tuannya, "Loh, yang ditabur gandum kok banyak juga itu lalang-lalangnya yang bukan gandum." Lalu kemudian, apa yang harus terjadi ini Tuhan? Apakah Tuhan mengizinkan kami sekarang dicabut saja lalang-lalang ini, nyusahin saja, dan kemudian mengganggu pertumbuhan gandum untuk berbuah maksimal? Karena lalang ataupun tanaman yang bukan gandum itu akan memakan seluruh juga makanan yang sama dimakan oleh gandum. Tuhan ini menjawab, "Betul, aku menabur benih gandum, tetapi musuhku juga menabur ketika aku tidur dengan benih yang bukan gandum." Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lalang tadi. Karena tidak kelihatan, begitu hebat, begitu sama, lalu kemudian saya tidak tahu, baru tahu ketika sudah berbulir, berbuah. Kalau kamu mencabut, mati semua. Karena untuk datang ke tempat yang bukan gandum itu, engkau pasti menginjak gandum itu. Ketika engkau mencabut lalang itu, maka yang gandum juga akan tercabut. Tidak bisa dengan mudah engkau di dalam begitu banyak gandum dan lalang yang bercampur itu, kamu bisa mencabut semuanya dengan baik. Lebih banyak matinya gandum itu. Jangan. Lalu, apa yang harus dilakukan Tuhan? Dibiarkan sampai tiba waktu panen. Ketika panen semuanya dipotong, lalu kemudian yang bukan gandum yang lalang itu dipinggirkan, diikat lalu dibakar, lalu gandum itu baru dipanen. Apakah itu pekerjaan yang mudah? Tidak. Apakah menyebalkan? Sangat menyebalkan. Siapa yang melaksanakan? Biasanya kaum wanita. Sudah bisa bayangkan panen padi, padinya kelihatan tanamannya sama, tapi ada yang padi, ada yang bukan padi. Lalu setelah dipotong, dipilah-pilah. Ya, kalau bunga seperti di mimbar, gampang. Kalau ladangnya luas, padinya banyak, dan yang bukan padinya juga banyak, itu akan memakai waktu yang sungguh melelahkan. Tapi itulah yang harus kamu lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kaitannya perumpamaan ini untuk bulan kesaksian pelayanan kita? Saatnya kita peduli. Kepedulian adalah buah dan cahaya bagi kemuliaan Allah. Untuk peduli itu tidak mudah. Yang pertama, kita harus menerima kenyataan di dunia ini tidak semuanya baik. Ada yang baik, ada yang jahat. Tidak semuanya di dunia ini orang itu punya hati yang lembut, ada yang lembut, ada yang kasar. Di dunia ini tidak semuanya orang yang tulus, yang culas juga banyak, yang munafik juga banyak. Di dunia ini yang mendatangkan kebaikan ada, tetapi yang mendatangkan musibah juga ada. Persis seperti dunia ini digambarkan seperti ladang. Ada gandum, tetapi ada yang bukan gandum. Repotnya, yang bukan gandum itu mirip. Susahnya baru ketahuan setelah berbuah. Lebih sulit lagi, tidak bisa diapa-apain sebelum panen. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menerima dan bertahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita berkomitmen mengatakan saatnya saya dan saudara peduli, bukan berarti kepedulian saudara langsung otomatis membawa perubahan yang sangat signifikan. Saatnya ketika saudara peduli bukan berarti saudara disambut dengan baik oleh semua orang.
Saatnya saudara peduli, saatnya kita peduli. Bukan berarti seluruh orang di dunia ini menjadi peduli juga seperti kita. Ada yang gandum, ada yang bukan gandum. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menerima kenyataan dan tidak berkonsentrasi kepada yang bukan gandum. Konsentrasi bagaimana gandum itu bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan buahnya banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita peduli, tapi biarlah konsentrasi pikiran dan hati kita tidak kemudian mengukur kok orang lain enak. Tidak diukur, tidak membawa perubahan. Tidak diukur masih jang jahat. Tidak diukur kenapa Tuhan diam. Saudara, yang Tuhan inginkan dari perumpamaan ini, dapatkah kita mewujud nyatakan kita adalah gandum dengan cara kita menghasilkan buah. Sebelum kita menghasilkan bulir-bulir gandum, sebelum kita menghasilkan buah-buah gandum itu, kita tidak bisa membuktikan kita gandum atau bukan gandum. Kiranya hari ini kita diajak secara pribadi maupun keluarga dan jemaat. Benarkah saya dan saudara adalah gandum? Anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan surga. Kita seringkali katakan iya, tapi buktinya mana? Buahnya apa? Ternyata yang bukan gandum dan gandum itu sangat mirip, dan petani pun tidak bisa membedakan sebelum menghasilkan. Saudara dan saya tidak boleh terlalu cepat mengatakan kita anak Tuhan sebelum kita menghasilkan buah. Mari melalui pikiran kita, melalui tutur kata kita, melalui hati dan perbuatan kita. Memang di dunia ini penuh dengan kejahatan. Di dunia ini banyak hal yang tidak jujur. Di dunia ini banyak hal yang Tuhan tidak sukai. Di dunia ini harus dirubah. Tapi pertanyaan yang pokok, saya gandum atau lalang? Dan saya harus membuktikan dalam buah-buah yang saya hasil. Jikalau saya dan saudara tidak mengalami, tidak menghasilkan buah apa-apa, dengan apa kita akan membuktikan saya anak Tuhan? Biarlah saudara-saudara, waktu, tenaga, pikiran, dan energi kita melalui bulan kesaksian pelayanan ini, kita mengatakan saatnya kita peduli, saya gandum atau saya lalang. Kalau saya gandum, saya akan menghasilkan gandum, dan itu bisa dimakan orang, itu bisa bermanfaat, itu bisa mendatangkan kebaikan, itu bisa menghasilkan kesehatan, dan itu akan mencerminkan cahaya dan buah bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kita yang selama ini terlalu sibuk untuk mengurusi dunia yang jahat, dunia yang tidak adil, mari kita fokuskan kepada diri kita. Apakah saya sudah menghasilkan buah gandum? Pelajaran yang kedua, maksud hati baik, niat tulus, ingin dunia ini damai sejahtera, ingin keadilan ada di mana-mana, ingin kebenaran ditegakkan, ingin kehidupan seluruh dunia ini diberkati. Tapi langkahnya keliru. Ketika kita melihat orang tidak jujur, ketika kita melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran, ketika orang yang benar itu diinjak-injak dan ditindas, amarah kita muncul bagaikan pegawai-pegawai tadi yang ingin mencabuti yang bukan gandum lalang itu. Tapi kita lupa, kalau pegawai-pegawai itu masuk ke ladang mau nyabutin lalangnya, yang pertama gandumnya juga diinjak dan mati. Yang kedua tidak bisa, karena tidak tahu yang mana yang lalang dan gandum sebelum berbulir. Bisa-bisa gandum yang tidak berbuah juga dicabut.
dan bisa-bisa tidak dapat panen. Berarti apa? Saatnya kita peduli, harus sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan. Percayalah Tuhan itu kudus, Dia tidak akan membiarkan yang najis itu dibiarkan. Tuhan itu kasih, tidak akan membiarkan yang keras. Tuhan itu mulia, Dia tidak ingin kesuciannya dihinakan. Tuhan itu baik, tidak akan dibiarkan orang yang jahat. Bagi Bapak Ibu yang ikut PA di wilayah, kita diingatkan PA wilayah bulan ini mau mengatakan Tuhan itu tidak akan membiarkan. Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu luar biasa baiknya, tetapi Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang berbuat yang jahat tanpa akan mengalami hasil dari kejahatan. Keadilan Tuhan akan ditegakkan, tapi serahkan itu karena itu bagian Tuhan. Serahkan dengan cara Tuhan. Kita tidak bisa merubah yang bukan bagian kita. Bagian saya dan bagian saudara adalah peduli. Peduli sampai menghasilkan buah. Buahnya bermanfaat, buahnya indah, buahnya dinikmati, buahnya untuk menyehatkan, buahnya mendatangkan sukacita. Tetapi ada bagian Tuhan yang dimana kita tidak bisa masuk untuk melakukan. Biarkan gandum dan lalang itu bertumbuh. Sampai waktu panen, semuanya akan dipotong lalu mulai dipilah. Disitulah yang dimana yang lalang itu dibakar dan yang gandum itu dipanen. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa melawan hukum ini. Kita tidak bisa dengan ketidaksabaran kita mengatakan, kita hajar saja yang jahat. Tidak. Akibatnya yang benar tidak menghasilkan apa-apa dan mati. Biarlah kita peduli. Pelajaran yang kedua mengajar kita mengatakan, ada bagian saya, bagian kita, dan ada bagian Tuhan. Mari kita setia mempercayai cara Tuhan. Kita meyakini keadilan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Kita konsisten untuk membuktikan bahwa kita adalah gandum dengan cara berbuah. Jadi kalau kita tidak sabaran, dan karena ketidaksabaran membuat kita akhirnya mutung, ya akhirnya yang rugi diri kita sendiri. Kita gandum yang tidak berbuah, tapi nggak ada gunanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dunia di sekitar kita penuh dengan kejahatan. Saat kita menyaksikan dan mendengar berita di Timur Tengah, saya yakin hati setiap insan kita terkoyak-koyak. Ketika anak-anak kecil, wanita-wanita, ketika orang-orang yang tidak bersalah harus menjadi korban. Pikiran dan hati kita bisa marah. Kita ingin melakukan sebuah keadilan. Tapi Tuhan mengingatkan, ada bagian kita. Bagian kita, biarlah engkau bertumbuh menjadi gandum yang berbuah banyak. Buahmu itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi ketidaksabaran dan emosimu akan menghancurkan orang lain karena engkau tidak memberi kesempatan mereka menikmati buahmu. Saudara-saudara, ketika kita melihat pesawat sipil ditembak dan di dalamnya ada orang-orang yang sudah merancang untuk bertemu dengan keluarganya, untuk merayakan lebaran bersama dengan keluarga, tiba-tiba harus menjadi korban yang begitu memilukan. Hati kita tidak terima. Tetapi dapatkah di dalam suasana, di dalam rasa peduli kita ini, kita tidak lupa tentang tugas dan panggilan kita. Di sekitar kita, kita tetap harus peduli. Di tengah-tengah bangsa dan negara kita, yang hari ini di berbagai tempat menghadapi kebanjiran,
musibah bencana alam, karena kelakuan yang tidak bertanggung jawab kita sebagai rakyat, memelihara alam, lingkungan yang Tuhan berikan. Kita hanya bisa marah, kita hanya bisa menghujat, kita hanya bisa menyalahkan pemerintah, kita hanya mau mengatakan, biarlah dicabut orang-orang yang jahat. Apakah itu selesai? Selesai semuanya. Gandumnya juga mati. Biarlah di saat yang seperti ini, sebagai orang-orang yang percaya, kita yakin ketika kita mau peduli, ukurannya bukan orang lain dirubah, bukan kondisinya menjadi berubah. Ukurannya adalah diri kita disiapkan untuk dipakai oleh Tuhan sebagaimana keinginan Tuhan. Kita harus menjadi gandum yang berbuah banyak. Dan buah itu Tuhan peruntukkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita ingin untuk hidup berkenan seperti yang Tuhan ingin lakukan? Saudara-saudara yang terakhir, saya akan menyampaikan kesaksian bagaimana kepedulian yang penuh dengan kesabaran itu membawa berkat yang luar biasa. Kesaksian yang pertama adalah kesaksian seorang guru sekolah, guru SD. Dia mengajar dengan baik, dia orang yang jujur, tapi ada satu kelebihan guru ini, dia peduli dengan anak-anaknya. Sekalipun dia tahu ketika dia peduli, dia tidak bisa merubah anak itu, dia tidak bisa merubah situasi, kondisi, dan keadaannya. Tetapi ada satu hal yang dia pegang. Aku peduli karena aku gandum. Dan aku memberi tempat dan kesempatan Allah berbuah dalam hidupku sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Di antara murid-muridnya ada seorang murid yang luar biasa teramat nakalnya. Tiap hari selalu bikin masalah. Sampai akhirnya sekolah mau memecat dia. Tapi guru ini mengatakan, jangan dulu, beri saya kesempatan. Saudara, pada kisah akhirnya, ternyata guru ini bisa mendampingi anak ini. Kepedulian guru ini bahwa anak ini adalah anak yang berharga di mata Tuhan, akhirnya membawa anak ini dipakai untuk merukunkan ayah dan ibunya yang sudah pisah rumah. Kepedulian guru ini membawa anak ini, anak yang satu-satunya dari pasangan suami istri yang belum mengenal Kristus, bisa akhirnya membawa ayah dan ibunya untuk rukun, dan kemudian membawa ayahnya yang hidup di dalam kegelapan dan kekelaman untuk hidup benar. Dan pada akhirnya satu keluarga ini dibaptis. Yang lebih mengherankan, ternyata anak yang teramat luar biasa nakalnya ini, anak yang luar biasa pintar. Kepedulian seorang guru yang tidak pernah tahu apakah yang dikerjakan sampai berapa lama, sampai berapa waktu, tetapi dia tahu itulah bagian dalam hidupnya yang berarti. Memberi tempat kepada anak ini berubah, mengalami sebuah keluarga, cinta kasih ayah dan ibu di dalam Kristus, mengalami sebuah kehidupan yang indah, yang tidak lagi dilecehkan, yang tidak lagi diremehkan, yang tidak lagi dihina, tapi menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kepedulian dia memberi kesempatan sebuah hidup yang indah. Kepedulian dia memberikan kesempatan untuk orang benar bercahaya seperti matahari. Kesaksian yang terakhir sebagai penutup, seorang ibu begitu pedulinya kepada anaknya, merubah masa depan yang luar biasa. Ibu ini bersama suaminya mempunyai 3 anak. 3 anak ini dari kecil, dari bayi didoakan di dalam Tuhan, dibawa ke sekolah minggu, dididik
diberi contoh dan teladan yang luar biasa. Tapi salah satu di antaranya sangat teramat mengecewakan. Hidup menyusahkan, hidup membawa musibah, sampai semua orang mengatakan sudahlah hilang satu. Dan yang paling menyedihkan ibu ini, ketika anak-anaknya yang dua mengatakan, ibu itu punya anak 3. Hilang satu nggak apa-apa, kami yang berdua tidak akan mengecewakan, nggak usah dipikir. Tahukah saudara apa jawaban ibu ini? Aku yang mengandung dia. Aku tahu siapa dia. Dia adalah anak berkat, anak yang dari Tuhan. Dan aku akan membuktikan bahwa anak itu adalah anak yang akan dipakai oleh Tuhan. Sehari, seminggu, sebulan, bertahun-tahun, hidup anak ini tidak berubah, tetapi selalu membawa musibah dan bencana yang selalu membawa kesedihan bagi seluruh keluarga. Baik secara ekonomis, baik secara keamanan, secara kenyamanan. Pokoknya hidup tidak tentram gara-gara anak ini. Sampai suatu hari, anak ini berubah. Mengapa? Sambil dia melakukan kejahatan, sambil dia berbuat yang tidak patut, sambil dia menyakiti keluarga, selalu ada di dalam pikirannya, tidak bisa lepas, kata dia. Saat ibuku berdoa, tahu nggak apa yang didoakan ibuku? Dia tidak berdoa, Tuhan tolong rubah anakku. Tidak. Tuhan bagaimana ini anak kok dikasih kok kurang ajar? Tidak. Dia selalu berdoa, dia mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau memberikan hidup hari ini. Berarti aku masih punya kesempatan hari ini untuk melakukan yang terbaik. Untuk anak-anakku 1, 2, dan 3. Dan mereka adalah yang berharga dari Tuhan. Aku tahu Tuhan punya rancangan untuk mereka. Berilah aku kesempatan untuk melakukan seluruhnya. Saudara, itu yang dia tidak pernah dia bisa lupakan di dalam pikiran dan dalam telinganya. Sampai pada satu titik dia mengatakan begini, apakah saya akan menjadi anak yang seperti itu terus? Sampai ibuku tutup mata dan tidak akan menyaksikan bahwa iman, bahwa apa yang dia percaya itu sesungguhnya benar. Dia tinggalkan kehidupan yang lama. Dia menjadi anak yang baik. Dia berhasil. Saudara-saudaraku yang terkasih, adakah engkau peduli dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu? Seperti guru itu peduli. Adakah engkau peduli sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu tentang anak-anakmu? Apakah engkau peduli kepada pasanganmu? Baik engkau sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Ingatkah ketika engkau mengucapkan janji di hadapan Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di hari pernikahan? Adakah engkau peduli kepada lingkungan yang Tuhan berikan, negara tanah air Indonesia yang subur ini? Marilah kita berhenti untuk menyalahkan siapapun, sekalipun untuk itu kita beralasan. Tetapi kita tidak akan menghasilkan apapun. Bagaikan kita akan masuk ladang untuk mencabut semua lalang-lalang itu, sambil akan merusak juga gandum-gandum yang ada. Ataukah kita peduli? Kita memberi tempat, mempercayai cara Tuhan. Tetapi kita peduli di dalam bagian kita. Hidup adalah kesempatan di mana Tuhan akan memakai bagianku untuk menghasilkan buah. Kita doakan supaya kita bertumbuh, peduli untuk berbuah, dan buah itu dapat dinikmati oleh keluarga kita, oleh gereja kita, oleh masyarakat kita. Seandainya seluruh orang-orang beriman di Indonesia bisa peduli seperti ini, pasti ada panen yang bisa dialami oleh banyak penduduk di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah apa yang Tuhan harapkan, yang akan Tuhan genapkan dalam hidup saudara. Ketika engkau peduli, engkau tidak merubah orang lain, tapi engkau memberi tempat, memberi kesempatan dirimu menjadi orang benar,
yang bercahaya seperti matahari. Itu kata Tuhan Yesus.